Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Joni Arif STMT dengan mata kuliah Statika Struktur. Materi yang saya akan sampaikan adalah penerapan momen inersia. Lanjut kita ke momen inersia. Penerapan momen inersia Prodi Teknik Mesin Hendra Diana 231090300130. Selamat menyaksikan. Penerapan momen inersia adalah suatu konsep dalam fisika yang diartikan sebagai kecenderungan suatu benda untuk menolak perubahan geraknya. Dengan kata lain, inersia bertindak sebagai perlawanan terhadap perubahan kecepatan benda fisik apapun. Mari kita lihat contoh di samping. Ini sebuah bola dijatuhkan untuk menolak perubahan. Geraknya bertindak sebagai perlawanan terhadap perubahan kecepatan bola benda atau benda bola. Lanjut, inersia didefinisikan sebagai gaya yang membuat benda diam untuk tetap diam atau benda bergerak yang bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama kecuali jika dihentikan oleh gaya eksternal atau gaya eksternal. Mari kita lihat contoh gambar di samping. Sebuah mobil di jalanan turunan dan ditabrakan akan tetap diam. Kecepatan arahnya yang sama kecuali jika dihentikan oleh gaya eksternal. Lanjut ke hukum inersia dan hukum pertama Newton tentang gerak. Konsep inersia terletak pada hukum gerak pertama Newton yang juga disebut sebagai hukum inersia. Menurut hukum ini, sebuah benda akan terus berada dalam keadaan diam atau bergerak kecuali ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Berikut kita lihat contoh untuk memahami konsep. Misalkan seorang sedang mengayuh sepeda dan tiba-tiba menginjak rem. Dalam hal ini tubuhnya terus bergerak dan melayang di atas stang. Di sini gaya yang diterapkan pada rem depan bertindak sebagai gaya eksternal. Lanjut ke jenis inersia. Yang pertama, A. Inersia diam. Inersia diam dapat diartikan sebagai ketidakmampuan suatu objek atau tubuh untuk mengubah keadaan diamnya dengan sendirinya. Misalnya, saat mobil tiba-tiba dihidupkan, penumpang di dalamnya akan terjatuh ke belakang. Yang kedua, B. Inersia gerak. Kelambanan gerak dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu benda atau benda untuk mengubah keadaan geraknya dengan sendirinya. Misalnya, jika mengembalikan contoh pertama, kita akan memahami inersia gerak. Yang ketiga, C. Inersia arah. Inersia arah dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu objek fisik untuk mengubah arah geraknya dengan sendirinya. Misalnya, saat sebuah mobil bergerak di sepanjang kurva bundar, penumpang yang duduk di dalam terlempar keluar. Itu terjadi karena inersia arah untuk mempertahankan arah gerak. Berikut beberapa contoh inersia dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1. Satelit. Satelit adalah suatu benda dalam ruang yang melingkari atau bergerak mengelilingi benda yang lebih besar. Tahukah kita bagaimana benda itu terus bergerak di sekitar benda yang lebih besar tanpa berhenti? Ini
karena inersia gerakan yang membuatnya terus bergerak dalam gerak melingkar. Contohnya seperti gambar di bawah ini yang berwarna biru, hijau, merah, yang titik hijau, titik merah, dan titik kuning. Itulah contoh yang saya berikan. Nomor 2, buah dan daun jatuh. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa buah atau daun berjatuhan ketika dahan pohon terguncang? Itu karena inersia diam. Sebelum bergetar, cabang sedang diam, tapi dedaunan dahan pohon diguncang. Cabang mulai bergerak, sedangkan buah dan daunnya dalam keadaan diam. Jadi, mereka jatuh seperti contoh gambar di bawah ini. Berikut adalah sebuah inersia diam yang dicontohkan kepada pohon dan daun yang berjatuhan atau buah yang berjatuhan. Nomor 3, mengemudi di sepanjang jalan yang berkelok. Saat mengemudi di jalan yang berkelok, kita pasti sedang merasa terbang keluar dari mobil. Itu karena inersia arah yang cenderung membuat gerakan kita tetap lurus. Perhatikan contoh gambar di bawah ini. Ada sebuah mobil yang melintas di jalan yang berkelok. Itulah adanya inersia arah pada mobil atau melintasan jalan. Lanjut ke momen gaya. Momen gaya merupakan salah satu bentuk usaha dengan salah satu titik acuan. Misalnya, anak yang bermain jungkat-jungkit. Dengan titik acuan adalah poros jungkat-jungkit. Pada katrol yang berputar karena bergesekan, sedangkan tali yang ditarik dan dihubungkan dengan beban. Momen gaya adalah hasil kali gaya dan jarak terpendek arah garis kerja terhadap titik tumpu. Momen gaya sering disebut dengan momen putar atau torsi, diberi lambang T sama dengan F dikali D. Satuan dari momen gaya atau torsi ini adalah N titik M atau dikali M yang sama setara dengan Joule. Momen gaya yang menyebabkan putaran benda searah putaran jarum jam disebut momen gaya positif. Sedangkan sebaliknya, yang menyebabkan putaran benda berlawanan arah putaran jarum jam disebut momen gaya negatif. Itulah momen gaya jika yang dihasilkan ke arah searah jarum jam itu positif, jika yang berlawanan itu negatif. Masih di momen gaya, titik 0 sebagai titik poros atau titik acuan momen gaya oleh F1 adalah T1 sama dengan plus F1 titik D1. Momen gaya oleh F2 adalah T2 sama dengan F2 titik D2. Pada sistem keseimbangan, rotasi benda berlaku resultan. Momen gaya selalu bernilai 0. Sehingga dirumuskan sigma T sama dengan 0. Pada permainan jungkat-jungkit dapat diterapkan resultan momen gaya sama dengan 0. Dirumuskan sigma T sama dengan 0. F2 titik D2 plus F1 titik D1 sama dengan 0. F1 titik D1 sama dengan F2 titik D2. Pada sistem keseimbangan translasi benda berlaku resultan gaya
selalu bernilai 0, sehingga dirumuskan sigma F sama dengan 0. Pada mekanika dinamika untuk translasi dan rotasi banyak kesamaan-kesamaan besaran yang dapat dibandingkan simbol besarannya. Itu adalah beberapa rumus-rumus dalam momen gaya. Lanjut ke perbandingan dinamika translasi dan rotasi. Berikut adalah tabel translasi dan rotasi. Rotasi terdiri dari momentum linier, gaya benda massa konstan, gaya tegak lurus terhadap momentum X, energi kinetik, dan juga gaya. Yang dirumuskan momentum linier P sama dengan MP. Untuk gaya F sama dengan dP garis miring dt atau dibagi dt. Benda massa konstan dengan rumus F sama dengan M dalam kurung dpi per dt tutup kurung. Gaya tegak lurus terhadap momentum F sama dengan usaha kali P. E kali L energi kinetik. EK sama dengan 1/2 MP 2. Untuk daya P sama dengan F dikali Pi. Lanjut ke yang rotasi. Momentum sudut L sama dengan L usaha. Torsi radian sama dengan dl garis miring atau d. Benda momen inersia konstan radian sama dengan L atau I dalam kurung D usaha garis miring dt tutup kurung. Torsi tegak lurus momentum sudut radian sama dengan omega kali L. Energi kinetik EK sama dengan 1/2 I usaha 2. Untuk daya P sama dengan titik usaha. Itulah dari perbedaan translasi dan rotasi untuk perumusan. Kita lanjut ke analogi antara besaran translasi dan besaran rotasi. Kita simak tabel berikut ini dengan berjudul konsep translasi, rotasi, dan catatan. Dalam konsep percepatan, untuk translasi adalah S, dalam rotasi adalah Ohm. Dalam catatan S sama dengan R dikali Ohm. Konsep kecepatan dalam translasi Pi sama dengan ds garis miring atau dibagi dt. Dalam rotasi sama dengan d Ohm dibagi dt. Dalam catatan S Pi sama dengan R dikali usaha. Konsep percepatan A sama dengan dpi dibagi dt. Dalam rotasi A sama dengan D usaha dibagi dt. Dalam catatan A sama dengan R dikali Q. Konsep gaya resultan momen. Dalam translasi F, dalam rotasi radian, dalam catatan radian sama dengan F dikali R. Konsep keseimbangan. Dalam translasi F sama dengan 0, dalam rotasi radian sama dengan 0.
dalam catatan kosong. Itulah beberapa analogi antara besaran translasi dan besaran rotasi dalam tabel. Analogi antara besaran translasi dan besaran rotasi yang terdiri dari tabel berikut. Konsep, translasi, rotasi, dan catatan. Konsep percepatan konstan dalam translasi Pi sama dengan Pi 0 plus AT. Dalam rotasi, usaha sama dengan usaha 0 ditambah AT dengan catatan kosong. Konsep percepatan konstan dalam translasi S sama dengan Pi kosong T sama dengan 1/2 A T2. Dalam rotasi, theta sama dengan usaha kosong T sama T ditambah 1/2 A T2. Catatan kosong. Konsep percepatan konstan dalam translasi Pi 2 sama dengan plus 2 AS. Rotasi usaha 2 sama dengan plus 2 theta A. Catatan kosong. Konsep massa momer kecepatan dalam translasi M dalam rotasi I. Dalam catatan I sama dengan sigma M N2. Konsep hukum kedua Newton, F sama dengan ma. Dalam translasi, dalam rotasi radian sama dengan IA. Dalam catatan kosong. Konsep usaha dalam translasi W sama dengan JF per DS. Dalam rotasi W sama dengan F radian dan D theta. Berikut adalah analogi antara besaran translasi dan besaran rotasi dalam tabel yang sudah disampaikan tadi. Lanjut. Momen inersia benda tegar. Benda tegar adalah benda padat yang tidak berubah bentuk apabila dikenal gaya luar. Dalam dinamika, bila suatu benda tegar berotasi, maka suatu partikel di dalam benda tegar tersebut memiliki percepatan sudut A yang sama. Momen gaya atau gaya resultan gerak rotasi T didefinisikan sebagai berikut. Apabila sebuah benda tegar diputar terhadap suatu sumbu tetap, maka resultan gaya putar torque baca torsi luar terhadap sumbu itu sama dengan hasil kali momen inersia benda itu terhadap sumbu dengan percepatan sudut. Lanjut ke momentum sudut gerak rotasi benda tegar. Ini momentumnya ya. Dalam dinamika, bila suatu benda berotasi terhadap sumbu kinersia utamanya, maka momentum sudut total L sejajar dengan kecepatan sudut W yang selalu searah sumbu rotasi. Momentum sudut L adalah hasil kali momen kelembaman L dan kecepatan sudut W, sehingga dapat dirumuskan L sama dengan I dikali W. Bagaimana persamaan tersebut diperoleh? Perhatikan gambar berikut. Momentum sudut terhadap titik 0 dari sebuah partikel dengan massa yang bergerak dengan kecepatan P memiliki momentum P sama dengan mp.
atau M dikali P didefinisikan dengan perkalian vektor. L sama dengan R titik atas P atau L sama dengan R titik atas MP. L sama dengan MR titik atas P. Jadi, momentum sudut adalah suatu vektor tegak atau yang tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh R dan P. Berikut kesimpulannya momentum sudut gerak rotasi benda tegar yang sudah disampaikan tadi. Lanjut, energi kinetik rotasi. Misalkan sebuah sistem terdiri atas dua partikel yang masanya M1 dan M2 dan rotasi bergerak dengan kecepatan linier P1 dan P2. Maka energi kinetik partikel ke-1 adalah 1/2 M1 P12. Oleh karena itu, energi kinetik sistem dua partikel itu adalah dalam kurung energi kinetik partikel kedua adalah 1/2 atau setengah M per M2 atau M persegi P22 tutup kurung. Eka sama dengan 1/2 atau setengah M1 P12 ditambah 1/2 atau setengah M2 P22. Dalam sistem benda tegar, energi kinetiknya Eka sama dengan S setengah atau 1/2 M1 P12. Benda tegar yang berotasi terhadap satu sumbu dengan kecepatan sudut W. Kecepatan uap partikel adalah Pi sama dengan W dikali Ri, di mana Ri adalah jarak partikel ke sumbu rotasi. Lanjut ke berikutnya. Menggelinding. Menggelinding adalah gabungan dari gerak translasi titik pusat massa dengan gerak rotasi atau penampang bentuk lingkaran. F penyelesaian kita tinjau dari masing-masing gerakan itu. 1. Bila gaya F berada tepat di sumbu, gerak translasi berlaku F. Diambil F sama dengan M dikali A. Gerak rotasi berlaku F dikali R sama dengan I dikali A, di mana A bila gaya F berada di titik singgung, gerak translasi berlaku F plus F sama dengan M dikali A. Gerak rotasi berlaku F min F R sama dengan 1A. Buka kurung A sama dengan tutup kurung. Itulah rumusan dari menggelinding. Gerak dari translasi. Katrol. 1. Sungguh dianggap licin tanpa gerakan atau gesekan. Massa sama dengan M. Jari-jari R. Momen kelembapan sama dengan I gerak translasi beban dibagi F sama dengan M dikali A plus T1 strip M1G sama dengan M dikali A plus M2G strip T2 sama dengan M2A. Gerak rotasi katrol. T sama dengan I kali A T2 strip T1 R. 1. Pada puncak bidang miring,
1 pada puncak bidang miring, titik gerak translasi beban berbanding F sama dengan M kali A plus T1 strip M1G sin Q strip F sama dengan M1A plus M2G strip T2 sama dengan M2A. Gerak rotasi katrol dibanding T sama dengan I dikali A. T2 strip T1 R sama dengan I titik-titik. 1. Satu ujung talinya terikat pada sumbu katrol. Gerak translasi beban titik 2 F sama dengan M dikali A. Mg strip T sama dengan M dikali A titik-titik I. Gerak rotasi katrol berbanding T sama dengan I dikali A. T dikali R sama dengan I titik-titik. Kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan adalah satu atau suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen. Gaya sama dengan 0. Kesetimbangan biasa terjadi pada 1. Benda yang diam dalam kurung statik. Contoh: semua bangunan, gedung, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Yang kedua, benda yang bergerak lurus beraturan dalam kurung dinamik. Contoh: gerak meteor di ruang hampa gerak. Kereta api di luar kota, elektron mengelilingi inti atom, dan lain-lain. Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya karena pengaruh gaya dari luar. Itulah kesetimbangan benda tegar yang dicontohkan. Lanjut, kesetimbangan benda tegar dibedakan menjadi 2. Yang A, kesetimbangan partikel. Partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan dan hanya mengalami gerak translasi dalam kurung tidak memahami gerak rotasi. Syarat kesetimbangan partikel yaitu SF sama dengan 0. A SF dikali atau X sama dengan 0 dalam kurung sumbu X. SF Y sama dengan 0 sumbu Y. Yang B, kesetimbangan benda. Syarat kesetimbangan benda SF dikali sama dengan atau SF X sama dengan 0. SF Y sama dengan 0. TS sama dengan 0. Momen gaya merupakan besaran vektor yang nilainya sama dengan hasil kali antara gaya dengan jarak dari titik poros arah tegak lurus garis kerja. Gaya dirumuskan T sama dengan F dikali D. Putaran momen gaya yang searah dengan putaran jarum jam disebut momen gaya positif. Sedangkan yang berlawanan putaran jarum jam disebut momen gaya negatif. Momen couple adalah momen gaya yang diakibatkan pasangan dua gaya yang sama. Besarnya dan arahnya berlawanan tetapi tidak segaris kerja. Benda yang dikenai momen couple akan bergerak rotasi terus-menerus. Yang contoh B udah pernah disampaikan di awal ya. Itulah yang dimaksud kesetimbangan benda tegar dibedakan menjadi 2 ya.
yang A kesetimbangan partikel, yang B kesetimbangan benda. Lanjut. Titik berat. Titik berat adalah titik pusat atau titik tangkap gaya berat dari suatu benda atau sistem benda. Titik berat atau pusat berat benda berfungsi sebagai titik yang terhadap gaya-gaya bekerja pada semua partikel benda itu sehingga akan menghasilkan resultan momen gaya. Nol berat merupakan titik di mana gaya berat bekerja secara efektif. Titik berat menurut bentuk benda dibedakan menjadi 3 antara lain. Yang pertama atau satu, benda berbentuk garis miring kurva. Contoh, kabel, lidi, benang, sedotan, dan lain-lain sejenisnya. Yang kedua, benda berbentuk bidang atau luasan. Contohnya, kertas, karton, triplek, kaca, penggaris, dan lain-lain sejenisnya. Yang ketiga, benda berbentuk bangun atau ruang. Contoh, kubus, balok, bola, kerucut, tabung, dan lain-lain sejenisnya. Itulah dari titik berat dan contoh-contoh benda yang berbentuk di 3 jenis. Berikut adalah tabel titik berat bentuk teratur linier dengan judul translasi dan rotasi. Dari translasi, momentum linier P sama dengan MP. Gaya sama dengan F sama dengan dP dibagi dt. Benda massa konstan di dalam translasi F sama dengan M dP dibagi dt. Translasi gaya tegak lurus terhadap momentum F sama dengan usaha dikali P. Translasi energi kinetik EK sama dengan 1/2 MP2. Translasi daya P sama dengan F dikali Pi. Untuk yang rotasi, rotasi momentum sudut L sama dengan I usaha. Rotasi torsi radian sama dengan dl dibagi d. Rotasi benda momen inersia konstan radian sama dengan I dalam kurung d usaha bagi dt tutup kurung. Rotasi torsi tegak lurus momentum sudut radian sama dengan Ohm dikali L. Rotasi energi kinetik EK sama dengan 1/2 I usaha 2. Rotasi daya P sama dengan T dikali usaha. Itulah tabel titik berat bentuk teratur linier dan rumus-rumusan lengkapnya. Semoga membantu. Inilah tabel titik berat benda teratur berbentuk luas bidang homogen. Nama benda, letak titik berat, dan keterangan. Nama benda bidang segitiga. Dalam titik berat, YO sama dengan T. Dalam keterangan, T sama dengan tinggi Z perpotongan garis berat AD dan CF. Nama benda, jajaran genjang, belah ketupat, bujur sangkar, persegi panjang. Letak titik berat YO sama dengan T. Dalam keterangan, T sama dengan tinggi
Z sama dengan perpotongan diagonal AC dan BD. Nama benda bidang juring lingkaran. R sama dengan jari-jari lingkaran. Itu ada titik berat. Keterangan kosong. Nama benda bidang setengah lingkaran. Letak titik berat R sama dengan jari-jari lingkaran. Keterangan kosong. Itulah dari tabel yang disampaikan mengenai tabel titik berat benda teratur berbentuk luas bidang homogen. Lanjut ke yang berikutnya ya. Lanjut ke tabel titik berat benda teratur berbentuk bidang ruang homogen. Nama benda, letak titik berat, keterangan. Nama benda bidang kulit prisma. Letak titik berat Z pada titik tengah garis Z LS2 YO sama dengan I. Keterangan Z1 sama dengan titik berat bidang alas. Z2 sama dengan titik berat bidang atas dan L sama dengan panjang sisi tegak. Nama benda bidang kulit silinder F tanpa tutup. Letak titik berat YS sama dengan TA sama dengan 2X RT. Keterangan T, tinggi silinder. R, jari-jari lingkaran atas. A, luas kulit silinder. Nama benda bidang kulit limas. Letak titik berat T2 sama dengan TT. Keterangan TT garis tinggi ruang. Nama benda bidang kulit kerucut. 2T sama dengan TT. TT sama dengan tinggi kerucut. T, pusat lingkaran atas alas. Nama benda bidang kulit setengah bola. Letak titik berat YO sama dengan R. Keterangan R sama dengan jari-jari. Itulah tabel titik berat benda teratur berbentuk bidang homogen. Tabel titik berat benda teratur berbentuk ruang pejal homogen. Nama benda, letak titik berat, keterangan. Nama benda prisma beraturan. Letak titik berat Z pada titik tengah garis Z1 Z2 YO sama dengan I. Pi sama dengan luas alas kali tinggi. Dalam keterangan ZI atau Z1 titik berat bidang alas. Z2 sama dengan titik berat bidang atas. I sama dengan panjang sisi tegak. Pi sama dengan volume prisma. Nama benda silinder pejal YO plus atau YO sama dengan TV plus PR 2T. Keterangan T sama dengan tinggi silinder. R sama dengan jari-jari lingkaran alas. Nama benda limas pejal beraturan. Letak titik berat T2 sama dengan T per T. Keterangan T, garis tinggi ruang. Nama benda kerucut pejal. Letak titik berat YO sama dengan T. Pi sama dengan PR2T. Keterangan T sama dengan tinggi kerucut. R sama dengan jari-jari lingkaran atas. Itulah tabel titik berat benda teratur berbentuk ruang pejal homogen.
Macam-macam kesetimbangan. A. Kesetimbangan stabil atau goyah. Dialah kesetimbangan pada suatu benda di mana setelah gangguannya yang diberikan atau dalam benda dihentikan, maka benda tidak akan kembali ke posisi keseimbangan semula, tetapi bahkan memperbesar gangguan tersebut. Contohnya, keseimbangan pada suatu benda dipandang sebagai keseimbangan yang dimiliki benda jika gangguan yang di dalamnya menurunkan titik beratnya (energi potensialnya). Yang B. Kesetimbangan stabil atau mantap adalah kesetimbangan suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan pada benda dihentikan, benda akan kembali ke posisi keseimbangan semula. Contohnya, keseimbangan stabil dapat dipandang sebagai keseimbangan yang memiliki benda jika gangguan yang dialaminya menaikkan titik beratnya (energi potensial). Kemudian yang C, kesetimbangan indiferen atau netral adalah keseimbangan pada suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan tidak mengubah posisi benda. Contohnya, keseimbangan indiferen dapat dipandang sebagai keseimbangan yang dimiliki benda, di mana jika gangguan yang dialaminya tidak menyebabkan perubahan titik beratnya (energi potensialnya). Lanjut ke rumus momen inersia. Momen inersia juga dikenal dengan massa angular ataupun inersia rotasional. Momen inersia seringkali disingkat dengan huruf I dan memiliki satuan kilogram meter persegi yang disingkat dengan kg m meter kubik. Dalam sistem satuan internasional yang disingkat dengan SI. Dikutip dari buku Fisika Universitas Jalan 1/10, Young dan Friedman yang dalam kurung 2002/279. Rumus umum untuk menghitung momen inersia suatu benda bermassa M yang berotasi pada jarak R dari sumbu rotasi adalah I sama dengan M kali R kubik atau R pangkat 2. Keterangan I sama dengan momen inersia yang disingkat dalam kurung dengan kilogram meter persegi. R sama dengan jarak ke titik poros yang disingkat dengan M. Untuk M sama dengan massa yang disingkat atau mewakili kilogram. Itulah rumus inersia atau momen inersia. Contoh soal 1. Tongkat penyambung tak bermassa sepanjang 4 meter menghubungkan dua bola. Momen gaya inersia sistem jika diputar terhadap sumbu P yang berjarak 1 meter di kanan bola A adalah pembahasan atau penyelesaian.
Diketahui panjang tongkat sama dengan AB, sama dengan 4 meter. AP sama dengan RA, sama dengan 1 meter. PB sama dengan RB, sama dengan 4 meter. Kali 1 meter sama dengan 3, atau 4 diambil 1 sama dengan 3 meter. Massa berada atau massa benda A disingkat menjadi MA sama dengan 2 kg. Massa benda B yang disingkat MB sama dengan 1 kg. Yang ditanyakan oleh pertanyaan ini atau soal ini ditanya momen inersia jika diputar di sumbu P sama dengan I sama dengan. Jadi jawabannya, bola dianggap partikel, maka I sama dengan M dikali R pangkat 2. I sama dengan LA plus LB, atau LA ditambah LB. I sama dengan MA dikali RA pangkat 2 ditambah MB dikali RB pangkat 2. 1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 1 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 kali 9. I sama dengan 2 ditambah 9 yang menghasilkan sama dengan 11 kg meter persegi. Itu contoh soal nomor 1. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Tentukan momen inersia cakram pejal dalam kurung padat bermassa 20 kg dan berjari-jari 0,2 meter. Jika sumbu rotasi berada di pusat cakram. Pembahasannya, diketahui M sama dengan 20 kg. R sama dengan 0,2 meter. Yang ditanyakan I. Jawaban, I sama dengan 1/2 titik M titik R2. I sama dengan 1/2 titik 20 titik 0,22. I sama dengan 1/2 titik 20 atau 20 titik 0,04. Jadi untuk I sama dengan atau dihasilkan 0,4 kg titik meter persegi. Itulah hasil dari contoh soal nomor 2. Hasilnya 0,4 km atau kilogram titik meter persegi. Baik, terima kasih teman-teman atau semua yang sudah menyaksikan video saya, terutama untuk Bapak Joni Arif STMT yang terhormat. Berikut adalah video yang saya buat dengan kemampuan saya untuk memenuhi tugas Bapak, yaitu statika struktur. Yang saya sampaikan adalah materi momen inersia. Semoga video yang saya sampaikan bisa memberikan penilaian terhadap saya. Kurang dan lebihnya, mungkin banyak kekurangannya, saya mohon dimaaf dan dimaklum karena saya masih belajar. Saya optimis akan lebih meningkatkan lagi kemampuan saya. Ini pertama saya dalam menyampaikan tugas ini. Untuk memberikan motivasi saya akan menjadi lebih baik lagi. Saya akan mencoba berusaha menjadi lebih baik lagi. Itulah video-video yang saya sampaikan atau slide-slide yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas Bapak Joni Arif STMT yang terhormat. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.